di Belajar Matematika by BM. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 9, yaitu mengenai akar bilangan. Nah, topik yang akan kita pelajari untuk kali ini yaitu tentang merasionalkan bentuk akar. Oke, kita akan masuk ke merasionalkan bentuk akar. Jadi di sini merasionalkan bentuk akar itu berarti kita menghilangkan tanda akar yang pada pecahan, yaitu pada penyebutnya. Nah, jadi bagaimana jika kita memiliki suatu akar yang berbentuk pecahan, maka bentuk akar itu harus kita rasionalkan. Di sini untuk merasionalkan bentuk akar, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan dari pangkat si akar. Nah, yang kedua, kalikan penyebut dengan bilangan yang sama sampai mempunyai pangkat yang sama dengan pangkat akarnya. Nah, yang ketiga, supaya tidak merubah nilai, maka pembilang juga dikalikan dengan nilai yang sama seperti penyebut. Nah, kita akan masuk ke merasionalkan bentuk akar. Nah, ada beberapa bentuk di sini. Nah, yang pertama untuk bentuk A per akar B. Jadi untuk bentuk A per akar B, merasionalkannya untuk menghilangkan akar B yang di penyebut itu adalah dengan kita kalikan dengan akar B. Karena akar B kali akar B itu sama dengan B. Nah, jika penyebut dikalikan dengan akar B, kita harus mengalihkan yang pembilang juga dengan akar B. Alasannya kenapa? Yaitu untuk tidak merubah nilai dari si A per akar B-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh. Oke. Nah, contoh yang pertama. Misalkan kita punya 1 per akar 3. Nah, di penyebut di sini ada akar 3. Maka untuk menghilangkannya seperti bentuk ini, maka kita kalikan dengan akar 3 ya. Ini akar 3, berarti dikali akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3 itu sama dengan akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Jadi bisa juga kita ubah menjadi 1 per 3 kali akar 3. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua di sini misalkan kita punya 7 per akar 5. Jadi di sini adalah berarti sama dengan 7 per akar 5 kita kali dengan akar 5 per akar 5. Sehingga kita peroleh di sini 7 akar 5 per 5. Akar 5 kali akar 5 adalah 5 ya. Atau bisa kita ubah jadi 7 per 5 akar 5. Nah, kita masuk ke soal ketiga. Misalkan kita punya pecahan yang pembilang dan penyebutnya memiliki bentuk akar. Misalkan akar 3 per akar 5. Oke. Nah, yang kita perlu hilangkan itu hanya pada penyebutnya. Berarti yang kita kalikan ini adalah akar 5 per akar 5. Ini dia. Oke. Berarti ini kita peroleh akar 3 dikali akar 5 itu sama dengan akar 15. Per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Oke, 15 itu tidak bisa lagi kita pecah, berarti jadi 1 per 5 akar 5. Oke. Nah, selanjutnya misalkan kita punya yang soal yang keempat, contoh soal yang keempat, kita punya akar 3 per 2 akar 5. Maka ini kita peroleh menjadi, kita kalikan akar 3 per 2 akar 5. Nah, di sini kan 2 kali akar 5. Nah, yang kita kalikan itu hanya pada akarnya aja. Akar 5 aja, 2 tidak perlu ya. Berarti sama dengan akar 5 per akar 5. Jadi dikali akar 5 per akar 5. Ini kita peroleh sama dengan akar 3 kali akar 5 adalah akar 15 per ini 2 dikali akar 5 kali akar 5 adalah 5. Sehingga kita peroleh ini akar 15 per 10, yaitu 1 per 10 akar 15. Oke. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk A per A tambah akar B. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini,
Maka merasionalkannya adalah dengan cara A per A tambah akar B dikali ya A dikurang akar B per A dikurang akar B. Jadi kita kali dengan akar sekawannya. Ini tanda operasi tambah menjadi kurang. Oke. Nah, kita masuk langsung ke contoh. Jadi contohnya di sini misalkan kita punya 3 per 3 ditambah akar 2. Berarti ini sama dengan 3 per 3 tambah akar 2 dikali, berarti menjadi ini jadi kurang ya, 3 dikurang akar 2 per 3 dikurang akar 2. Oke. Nah, ini adalah bentuk yang dia tadi sudah dijelaskan, yaitu kalau A tambah B dikali A dikurang B, maka ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan kita peroleh, nah ini kita kalikan ke dalam, berarti 3 dikali 3 dikurang akar 2, kita tulis dulu. Nah, yang di bawah, nah perhatikan bentuknya nih, 3 tambah akar 2 dikali 3 dikurang akar 2, bentuknya sama dengan ini. Maka untuk penyelesaiannya itu dengan A kuadrat, hanya itu adalah 3, berarti 3 kuadrat dikurang B nya adalah akar 2, berarti jadi apa? Akar 2 kuadrat. Sehingga ini kita peroleh sama dengan 3 kali 3 9 dikurang 3 kali akar 2 tambah dengan 3 akar 2 per ini 3 kuadrat 9 dikurang akar 2 kuadrat adalah 2. Sehingga ini kita peroleh sama dengan 9 dikurang 3 akar 2 per 7. Oke, sampai di sini dia. Oke. Nah, contoh soal yang kedua itu adalah misalkan kita punya akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Nah, ini kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar sekawan dari si penyebutnya, yaitu akar 3 dikurang di sini akar 5 dikurang akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Oke. Nah, kita peroleh dia menjadi ini akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 3 per akar ini menjadi akar 5 kuadrat ya. Akar 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Sehingga ini menjadi akar 5 dikalikan ke dalam ya. Akar 5 kali akar 3 kali akar 5 itu adalah akar 15. Akar 3 dikali akar 3 itu kita peroleh adalah 3 ya. Berarti dikurang 3 per akar 5 kuadrat itu adalah 5 dikurang akar 3 kuadrat itu adalah 3. Sehingga ini kita peroleh menjadi akar 15 dikurang 3, akar 15 dikurang 3 per 5 kurang 3 adalah 2. Jadi ini untuk hasil dari merasionalkannya. Oke, anak-anak, kita akan masuk ke bentuk yang selanjutnya, yaitu A per A dikurang akar B. Jadi kalau misalkan bentuknya ini seperti ini, maka untuk merasionalkannya itu adalah dengan cara A per A dikurang akar B kali A tambah akar B ya. Ini A tambah akar B. Oke. Nah, berarti untuk masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama, misalkan kita punya 8 per akar 5 dikurang 1, maka ini sama dengan 8 per akar 5 dikurang 1 dikali dengan akar 5 ditambah 1 ya. Jadi kebalikan dari si operasinya ini. Ini akar 5 ditambah 1. Nah, kemudian di sini kita kalikan. Berarti ini 8 dikali
akar 5 tambah 1 per akar 5 dikali akar 5 itu adalah akar 5 kuadrat adalah 5 ya, dikurang 1 kuadrat adalah 1. Maka ini kita peroleh 8 dikali akar 5 tambah 1 per 4. Nah ini bisa saling membagi, sama-sama bagi 4, ini kita peroleh 2, ini kita peroleh 1. Maka ini sama dengan, kalikan ke dalam, 2 akar 5 ditambah 2 kali 1, 2 per 1. Per 1 nya nggak perlu kita tulis ya. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, misalkan di sini kita punya soal akar 5 ditambah 2 per akar 5 dikurang akar 2. Pengurangan untuk penyebutnya di sini. Maka untuk merasionalkan menjadi dikali akar 5 ditambah akar 2 per akar 5 ditambah akar 2. Oke, kita kalikan, ini menjadi akar 5 ditambah 2 dikali akar 5 ditambah akar 2. Oke, per di sini akar 5 kuadrat itu adalah 5 dikurang akar 2 kuadrat itu adalah 2. Oke, nah di bawah udah dapat dia 3 ya, ini berarti per 3. Yang ini kita kalikan dalam, akar 5 kali akar 5 adalah 5. Akar 5 kali akar 2 itu adalah, berarti tambah akar 10. 2 dikali akar 5 itu tetap 2 akar 5. 2 kali akar 2 itu sama dengan 2 akar 2. Oke. Kemudian di sini karena ini tidak ada yang sejenis ya, maka jawabannya sampai di sini saja. Tidak ada yang bisa kita operasikan lagi. Oke, kita akan masuk ke contoh selanjutnya. Itu nomor 3. Di sini misalkan kita punya 8 akar 5 per akar 7 ditambah akar 3. Nah, untuk merasionalkannya ini berarti kita kali dengan akar sekawan dari akar 7 tambah akar 3, yaitu akar 7 dikurang akar 3 per akar 7 dikurang akar 3. Nah, ini berarti sama dengan 8 akar 5 dikali akar 7 dikurang akar 3 per, nah di sini akar 7 kuadrat itu adalah 7 dikurang akar 3 kuadrat itu adalah 3. Sehingga ini kita peroleh sama dengan 8 akar 5 dikali akar 7 dikurang akar 3 per 4. Nah, di sini bisa juga saling membagi, ini dapat 2, ini 1. Sehingga ini menjadi 2 akar 5 dikali akar 7 dikurang akar 3. Oke, jika ini kita kalikan ke dalam, maka kita akan peroleh sama dengan 2 akar 35, akar 5 kali akar 7 ya, dikurang 2 akar 5 kali 3 adalah 15. Maka ini jawaban untuk yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, itu misalkan kita memiliki pecahan di sini adalah akar 3 ditambah 4 per akar 12 dikurang akar 6. Oke. Nah, di sini berarti sama dengan kita kalikan dengan akar 12 ditambah akar 6 per akar 12 tambah akar 6. Maka ini menjadi akar 3 tambah 4 dikali dengan akar 12 tambah akar 6 per, ini akar 12 kali akar 12 atau akar 12 kuadrat itu sama dengan 12 dikurang akar 6 kuadrat itu adalah 6. Sehingga ini kita peroleh, nah ini kita kalikan aja dulu ke dalam. Akar 3 kali akar 12 itu adalah akar 36 ditambah akar 3 kali akar 6 itu adalah akar 18.
Ini 4 dikali akar 12 itu adalah 4 akar 12. Dan yang ini 4 dikali akar 6 itu adalah 4 akar 6 per 12 kurang 6 itu adalah 6. Oke, nah di sini kita pecahkan akar yang bisa pecah. Nah, di sini 36 itu adalah akar 36 itu adalah 6 ditambah akar 18 itu adalah di sini akar 9 dikali 2 ya. Ditambah 4 kali 12 itu adalah perkalian dengan bilangan kuadrat, yaitu apa? 4 kali 3 ditambah 4 kali akar 6 per 6. Oke, nah kemudian di sini 6 ditambah akar 9 adalah 3, berarti keluar dia ya. Ini untuk duanya tidak keluar, tetap di dalam akar. Ditambah akar 4 di sini keluar ya, menjadi akar 4 yaitu 2. Kita kalikan dengan si 4 menjadi 8 akar 3. Kemudian yang ini tetap tambah 4 akar 6 per 6. Oke. Nah, di sini tidak ada yang sejenis dan tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, maka jawaban yang paling sederhana adalah ini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau penjumlahan dari pecahan-pecahan akar, misalkan yang soal kelima. Misalkan kita punya 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 5. Nah, untuk menjumlahkan pecahan berarti kita harus menyamakan penyebut. Nah, menyamakannya penyebut berarti udah kita kalikan aja nih. Berarti ini per ya, per akar 2 dikali akar 5. Oke. Nah, akar 2 dikali akar 5 dibagi akar 2 tambah 1 dikali 1, maksudnya dikali 1, maka ini kita peroleh sama dengan akar 5 ya. Nah, kemudian akar 2 dikali akar 5 dibagi akar 5 kita peroleh akar 2 dikali 1 itu sama dengan berarti tambah akar 2. Maka ini sama dengan menjadi akar 5 ditambah akar 2 per akar 10. Nah, di sini pada pecahan pada penyebutnya ada akar, maka kita harus merasionalkan menjadi kita kali akar 10 per akar 10. Sehingga kita peroleh menjadi akar 5 ditambah akar 2 dikali akar 10 per akar 10 kali akar 10 adalah 10. Oke, nah selanjutnya kita kalau kita kalikan ke dalam, berarti akar 5 kali akar 10 adalah akar 50 ya. Kemudian ditambah akar 2 kali akar 10 adalah akar 20 per 10. Oke, nah akar 50 ini kita pecah. Jika kita pecah dia berarti dia 50 itu kan sama dengan 2 kali 25 ya. 25 adalah bilangan kuadrat, berarti nanti bisa kita pecah. Untuk yang 20 itu adalah 4 kali 5. Yang 4 adalah bilangan kuadrat, bisa kita pecah. Oke, nah berarti ini menjadi akar 25 kali 2 ditambah akar 4 kali 5 per 10. Sehingga ini kita peroleh menjadi akar 25, 5-nya keluar, akar 2 ditambah akar 4 adalah 2, keluar dari akar per 10. Jadi ini adalah jadi ini adalah yang paling sederhananya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.